Fang Yuan. Perubahan klan Xiao. Keempat klan lain yang ada di kota Huoshan langsung tercengang melihat kedatangan klan Xiao yang terlihat begitu mencolok. Karena seluruh anggota klan Xiao menggunakan senjata kelas kuning, sementara para penatua menggunakan senjata kelas mistik. Penampilan mewah tersebut membuat mereka bertanya-tanya, bagaimana klan Xiao mendapatkan senjata itu? Padahal klan Xiao sedang terpuruk ditekan oleh paviliun Sanghui. Sepertinya kabar yang beredar itu benar. Patriark klan Li berkata pelan sembari menghela nafas panjang. Ia sangat cemburu dengan klan Xiao. Kabar apa? Patriark ketiga klan lainnya penasaran. Menantu Patriark Xiao Yan melelang lotus putih di paviliun Jingwu, Kekaisaran Jingzi. Sahut Patriark klan Li tanpa menyebutkan nominal kepingan emas hasil lelang tersebut, karena tidak ingin menimbulkan kekacauan di kota Huoshan ini. Dia takut ketiga klan ini malah menyerang klan Xiao, karena menginginkan emas mereka dan tentu klan Xiao tak akan tinggal diam. Maka akan terjadi pertumpahan darah serta kekacauan yang merugikan semua pihak. Ketiga patriark akhirnya mengerti. Ternyata Fang Yuan dan Xiao Yue telah memperkuat kekuatan klan Xiao, serta memutuskan melawan hegemoni paviliun Sanghui yang merupakan asosiasi dagang milik klan Wei, keluarga kekaisaran Wei tersebut. Para patriark ini merasa klan Xiao sangat berani dan mereka juga heran. Kenapa paviliun Sanghui atau pihak kekaisaran tidak melakukan tindakan apa-apa pada klan Xiao, selain boikot perdagangan saja? Padahal mudah bagi mereka untuk melenyapkan klan Xiao yang merupakan klan kecil saja. Patriark Xiao Yan dengan senyum lebar menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat pada keempat pemimpin klan. Tak ada lagi raut wajah masam di ekspresi wajahnya seperti awal-awal paviliun Sanghui menekan klan Xiao, karena permasalahan klannya telah teratasi. Fang Yuan telah memberikan token emas paviliun Jingwu pada Patriark Xiao Yan, sehingga bila klan Xiao memerlukan sumber daya untuk murid-murid klan Xiao, maka ia hanya perlu menuju kota Hangzhou, cabang paviliun Jingwu di Kekaisaran Wei saja. Kenapa Patriark Yan hanya membawa sedikit ahli bela diri saja? Tanya Patriark klan Guan keheranan. Karena sebagai wali kota Huoshan, ia telah memerintahkan agar seluruh klan mengerahkan semua ahli bela diri di ranah alam langit ke atas. Tetapi klan Xiao cuma datang dengan setengah kekuatannya saja. Bahkan beberapa penatua tampak tidak ikut serta. Patriark Xiao Yan tersenyum dan berkata, kami harus berhati-hati dalam mengambil keputusan. Bagaimana kalau ini adalah jebakan? Kamu lancang sekali. Teriak sesepuh klan Guan yang sengaja keluar dari pengasingan, karena mendengar kota Huoshan akan diserbu siluman. Patriark klan Guan mengangkat tangannya agar sesepuh yang merupakan ayahnya tersebut agar tidak marah. Bagaimana mungkin kami melakukan hal tercela begitu? Bukankah kita sudah hidup rukun di kota ini, walaupun kekuatan kalian yang terlemah selama ini? Sindirnya. Karena merasa klan Xiao mulai bertindak liar, Patriark Xiao Yan tetap tersenyum. Walaupun tatapan semua patriark seperti serigala yang ingin menerkam mangsanya. Bukankah kalian semua memutuskan hubungan dengan kami? Karena paviliun Sanghui menekan klan Xiao kami, sehingga hampir seluruh keluargaku mati kelaparan. Ah, tak usah dibahas lagi. Kita harus bersiap-siap melawan serbuan siluman. Walaupun ia membenci mereka, tetapi Patriark Xiao Yan tetap mengerahkan kekuatan klan Xiao melawan serbuan siluman tersebut. Karena bila mereka kalah,
maka klan Xiao juga akan terdampak. Makanya lebih baik mengusir siluman itu bersama-sama. Betul yang dikatakan Patriark Yan. Kita kesampingkan dulu rasa permusuhan yang ada di antara kita. Nasib kota Huoshan sedang dipertaruhkan. Kita harus bersatu melawan serbuan siluman yang kekuatannya belum diketahui ini. Aku telah mengirim pesan ke kota Tianwu. Semoga saja pihak kekaisaran mengirim bala bantuan secepatnya. Patriark Klan Guan menenangkan situasi yang memanas. Wah. Patriark Xiaoyan akhirnya berani meninggalkan sarang. Apakah karena telah bekerja sama dengan pihak asing? Ya. Atau jangan-jangan serbuan siluman ini ada kaitannya dengan klan Xiao. Karena ingin balas dendam setelah dikucilkan semua pihak di kota Huoshan ini. Tiba-tiba manajer paviliun Sanghui yang merupakan ahli bela diri ranah Tianzun tersebut datang bersama anggota keamanan paviliun Sanghui yang dikomandoi oleh ranah Tianzun juga dan membawa 20 ranah alam utusan dewa bersamanya. Kekuatan paviliun Sanghui itu jelas lebih kuat dari gabungan kelima klan di kota Huoshan ini. Karena para patriark cuma berada di ranah alam inti jiwa serta ranah alam utusan dewa saja. Hanya sesepuh klan Guan saja yang ranah Tianzun. Itu pun kekuatannya masih di bawah manajer paviliun Sanghui. Patriark Xiaoyan mengerutkan keningnya. Ia tak menyangka musuh yang merepotkan juga ikut serta dalam misi gabungan ini. Merasa Patriark Xiaoyan ketakutan, Fang Yuan segera bertepuk tangan sehingga semua mata tertuju padanya. Hei, bocah, kamu ingin cari mati? Ya. Ancam Wei Long, komandan keamanan paviliun Sanghui menatap tajam pada Fang Yuan. Manajer paviliun Sanghui menepuk pundak Wei Long agar menahan amarahnya. Dia kemudian menatap Fang Yuan dengan seringai tipis di sudut bibirnya. Apakah Patriark Yan mengumandangkan perang melawan paviliun Sanghui? Sindirnya. Patriark Xiaoyan ingin bicara, tetapi Fang Yuan menyelanya dan berkata, "Dia Ken Fan. Ada semut kecil yang mengancam murid terkuat Kekaisaran Wei. Mungkin matanya buta, sehingga tak mengenali sang juara turnamen naga Qingyun ini." Fang Yuan tersenyum lebar, mengejek manajer paviliun Sanghui. Apa? Manajer paviliun Sanghui menatap dia Ken Fan Bao yang mengenakan jubah Akademi Kekaisaran, sehingga ia langsung mengerutkan keningnya. Paviliun Sanghui maupun Kekaisaran Wei tidak bertindak keras pada klan Xiao. Karena ada Akademi Kekaisaran yang menjadi batu sandungan mereka. Makanya selama ini mereka hanya bisa menekan klan Xiao secara ekonomi saja. Fan Bao menyeka keringat dingin membasahi wajahnya. Dia tak menyangka Fang Yuan akan menyeretnya pada konflik internal antara klan Xiao dan paviliun Sanghui. Padahal ia sehat bertindak netral dalam situasi ini. Namun, Akademi Kekaisaran sangat mengistimewakan Fang Yuan dan Xiao Yue, sehingga mau tak mau ia harus membela klan Xiao. Bisakah kita lebih fokus melawan siluman saja? Kalau masalah siapa dalang yang menggiring para siluman ini, maka biarkan pihak Akademi Kekaisaran saja yang menyelidikinya dan kami berjanji akan bersikap netral serta akan menghukum dalangnya dengan hukuman keras. Seru dia Ken Fan Bao sembari menatap manajer paviliun Sanghui yang langsung tersenyum masam. Apakah ada Anda keberatan? Dia Ken Fan Bao bertanya padanya lagi. Paviliun Sanghui akan menyerahkan masalah ini pada Akademi Kekaisaran saja, sahut manajer paviliun Sanghui, sembari menatap Patriark Klan Guan. Apa yang selanjutnya kita lakukan, Wali Kota? Dia mengalihkan pembicaraan.
Patriark klan Guan mengerti maksud manajer paviliun Sanghui dan berkata, "Kita akan menuju gerbang utara. Karena serbuan siluman itu datang dari sana dan aku akan menyerahkan tongkat komando pada Dia Ken Fan. Karena beliau lebih berpengalaman dalam pertempuran melawan siluman. Sudah sewajarnya Fan Bao yang menjadi pemimpin. Karena secara hierarki, jabatannya lebih tinggi dari para patriark maupun manajer paviliun Sanghui." Fang Yuan tersenyum karena berhasil membungkam mulut manajer paviliun Sanghui, serta membuat para patriark lainnya tidak berkutik setelah menonjolkan prestasinya yang membuat Akademi Kekaisaran sangat melindunginya. Fang Yuan menyadari ini setelah guru Subimbing bersama 5 diaken datang mencarinya. Padahal ia baru terlambat datang sehari saja. Apabila kejadian ini menimpa murid lain, maka pihak Akademi Kekaisaran cuma mengirim murid senior saja yang menyelidikinya. Makanya Fang Yuan merasa dirinya sangat spesial untuk Akademi Kekaisaran. Kemudian seluruh kekuatan yang ada di kota Huoshan tersebut bergerak menuju gerbang utara kota Huoshan, menunggu kedatangan para siluman. Episode Serbuan Siluman. Fang Yuan dan Xiao Yue melayang bersama di atas tembok kota Huoshan dan serbuan siluman yang dikatakan oleh wali kota tersebut belum muncul, sehingga menimbulkan keraguan. Apakah benar ada serbuan siluman atau jangan-jangan itu hanya kabar bohong saja? Mereka datang, seru salah satu anggota klan Guan yang ditugaskan memantau kedatangan para siluman tersebut, 1 mil dari kota Huoshan. Semua bersiap untuk bertarung. Walaupun kebanyakan wajah mereka tampak pucat karena ini pertama kalinya bagi mereka bertempur melawan amukan siluman. Bentuk formasi bertahan. Seru diaken Fan Bao. Ranah utusan dewa dan ranah Tianzun akan menyerbu ke barisan depan. Katanya lagi. Wei Long mengerutkan keningnya. Karena hanya ada 4 ranah Tianzun dan total 25 ranah utusan dewa, yang hampir semua adalah anggota paviliun Sanghui. Apakah dia Ken Fan sengaja mengorbankan kami? Gerutunya dalam hati, tanpa bisa membantah perintah Fan Bao. Manajer paviliun Sanghui juga merasakan hal yang sama dengan Wei Long. Padahal mereka tidak memiliki tanggung jawab apapun untuk melindungi kota Huoshan. Mereka ikut membantu karena ingin mempermalukan klan Xiao saja. Tetapi malah berakhir mereka yang dipermalukan. Manajer paviliun Sanghui mengangguk pelan pada Wei Long yang langsung memerintahkan 20 ranah utusan dewa bawahannya maju ke depan. Dari klan Xiao, hanya Xiao Yue saja yang maju ke depan. Karena Patriark Xiao Yan dan para penatua cuma ranah inti jiwa saja. Sedangkan Fang Yuan tetap melayang di atas tembok kota Huoshan. Fang Yuan mengedarkan energi spiritualnya mencari di mana kultivator yang mengendalikan para siluman yang bola matanya kelihatan putih saja dan tidak pernah berkedip tersebut. Sepertinya kultivator yang mengendalikan mereka memiliki basis kultivasi yang sangat tinggi. Gumam Fang Yuan sembari melepas niat pedang ke arah ratusan siluman yang mendekati tembok kota Huoshan. Semua kultivator dari kelima klan segera melakukan serangan terkuat mereka pada ratusan siluman tersebut. Begitu juga dengan keempat ranah Tianzun yang dengan mudah membunuh para siluman, yang cuma setara ranah penempaan tubuh tahap Tian tersebut. Hanya dalam setengah batang dupa saja, ratusan siluman tersebut langsung hancur di tangan kekuatan gabungan berbagai kekuatan di kota Huoshan tersebut. Ternyata para siluman itu sangat lemah. Hahaha. Xiao Yun tertawa bangga, karena berhasil membunuh 4 siluman banteng. Jangan cepat bangga.
bisa saja masih ada serbuan siluman lainnya. Sela Guanduan yang merupakan ranah alam langit sama dengan basis kultivasi Xiao Yun. Fan Bao merasa heran. Kenapa basis kultivasi para siluman tersebut sama? Sehingga ia tidak memerintah mereka untuk bubar dan menunggu apakah masih ada serangan lanjutan. Beberapa anggota keempat klan kecuali klan Xiao langsung memungut mayat siluman. Padahal Fan Bao belum mengatakan keadaan sudah aman. Tetapi mereka tak sabaran. Takut tidak kebagian mayat siluman tersebut. Sedangkan para patriark mereka hanya berpura-pura tidak memperhatikan mereka. Mereka datang. Seru Fang Yuan yang memiliki intuisi lebih tinggi dari yang lain. Karena ia sudah terbiasa berburu siluman di Kekaisaran Sui dahulu. Yang ini jauh lebih kuat. Segera mundur. Katanya lagi pada beberapa anggota klan yang sedang memungut mayat siluman. Mereka langsung mengedarkan energi spiritual dan tidak merasakan keberadaan siluman yang dimaksud oleh Fang Yuan. Sehingga mereka menyangka klan Xiao cemburu karena tidak berani mengambil mayat siluman. Abaikan saja dia. Seru salah satu anggota klan Li. Kalau kamu mau ambil saja sendiri. Tak ada yang melarangmu. Sahut anggota klan Guan. Betul. Padahal murid terkuat di benua Qingyun. Tetapi tidak berani mengambil mayat siluman. Anggota klan Wu menyindir Fang Yuan. Hadeh. Jangan salahkan aku bila kalian tidak sempat kabur saat para siluman itu muncul. Fang Yuan menghela nafas panjang. Kesal dengan sikap keras kepala mereka. Fan Bao dan manajer paviliun Sanghui merasa tak ada yang mendekat. Sehingga keduanya menatap heran pada Fang Yuan. Dia kelihatannya sangat yakin sekali dengan persepsinya. Gumam manajer paviliun Sanghui yang sebenarnya ingin ikut-ikutan mencibir Fang Yuan. Namun, karena ada dia Ken Fan Bao di sini, makanya ia tak berani melakukannya. Xiao Yue langsung menarik pedang bulan dari sarung pedang di punggungnya. Sehingga semua mata tertuju padanya. Mereka bertanya-tanya, sejak kapan klan Xiao memiliki senjata roh kelas surga? Padahal senjata seperti ini hanya dimiliki segelintir orang saja. Klan Xiao benar-benar bangkit kembali. Kalau anak ini dibiarkan berkembang, maka ia akan menjadi monster yang mengerikan di masa depan. Gumam sesepuh klan Guan dengan tatapan penuh niat membunuh pada Xiao Yue. Xiao Yue menoleh pada sesepuh klan Guan dengan tatapan dingin, seolah-olah mengancamnya, sehingga sesepuh klan Guan tersebut menarik kembali niat membunuhnya, karena takut klan Guan dihancurkan oleh dia Ken Fan Bao. Kenapa aku malah takut dengan tatapannya? Ya. Sesepuh klan Guan merasa pundaknya terasa dingin. Padahal Xiao Yue tidak berkata sepatah kata pun. Tak berselang lama, rombongan siluman kembali muncul. Namun, yang muncul adalah siluman yang setara ranah alam langit hingga alam utusan dewa serta ada beberapa ranah Tianzun. Mereka yang sedang memungut mayat siluman langsung kocar-kacir kabur ke arah benteng kota. Tetapi kecepatan lari mereka kalah dari para siluman yang memiliki basis kultivasi tinggi. Sehingga mereka langsung tewas seketika. Kelima patriark merasa cemas. Karena ahli bela diri kota Huoshan jelas kalah jumlah dari para siluman tersebut. Kini mereka akhirnya mengerti. Ternyata peringatan dari Fang Yuan tersebut bukanlah bualannya saja. Namun, intuisinya memang tinggi. Sesuailah dengan reputasinya sebagai murid terkuat di benua Qingyun. Xiao Yue mengayunkan pedang bulan ke arah para siluman dan langsung membelah siluman badak menjadi dua bagian.
Sedangkan Fang Yuan tetap menggunakan niat pedang membunuh siluman yang setara dengan basis kultivasinya. Dari kejauhan, siluman kera hitam melempar batu besar ke arah tembok kota. Siluman kera hitam tersebut setara dengan ranah Tianzun, sehingga batu yang dilemparnya tersebut dialiri energi spiritualnya dan tak ada yang mampu menangkis batu tersebut. 10 anggota klan Li tewas seketika. Bahkan tembok kota ikut hancur. Sial. Mengerikan sekali. Gumam Patriark Xiaoyan mengerutkan keningnya. Tuan Weilong, apakah Anda bisa mengatasi siluman kera hitam itu? Tanya Fan Bao yang merasa siluman kera hitam itu sangat berbahaya. Karena ia terus-menerus melempar batu besar dari jarak jauh. Weilong mengangguk pelan. Tapi dia Ken Fan harus membukakan jalan ke sana. Karena jarak keduanya cukup jauh dan harus melewati puluhan siluman untuk mencapainya. Jangan khawatir, sahut dia Ken Fan Bao sembari menatap Fang Yuan yang berada di barisan belakang. Murid Fang, kawal Tuan Weilong menuju siluman kera hitam itu. Serunya. Sehingga Weilong terkejut mendengarnya. Dia Ken Fan. Sela Weilong. Jangan khawatir. Dia tak akan mati melewati siluman selemah ini. Sahut dia Ken Fan Bao yang merasa Fang Yuan sangat kuat. Karena mampu bertahan dari keroyokan assassin klan He. Belum lagi dulu dia Ken Fan Bao pernah menjalankan misi bersama Fang Yuan dan murid nakal itu membunuh siluman ikan yang telah menewaskan banyak ahli bela diri dari klan besar. Tetapi ia malah menghancurkan tubuh siluman ikan itu tanpa menderita luka sedikit pun. Fang Yuan mengerutkan keningnya. Dan terpaksa mengikuti perintah dia Ken Fan Bao. Sembari mengeluarkan pedang matahari yang membuat semua orang terkejut. Karena muncul lagi senjata roh kelas surga. Weilong akhirnya mengerti dari mana kepercayaan diri dia Ken Fan Bao berasal. Ternyata muridnya memiliki senjata yang sangat hebat. Dia kemudian menyerbu ke dalam kerumunan siluman yang diikuti oleh Fang Yuan di belakangnya. Siluman kera hitam. Dengan pedang roh kelas mistik di tangannya, Weilong dengan mudah mengalahkan siluman yang setara ranah alam inti jiwa yang menghalangi jalannya. Belum lagi roh bela diri harimau yang membabi buta menerkam para siluman tersebut. Fang Yuan tak banyak melakukan gerakan. Ia hanya membantu membunuh siluman yang masih hidup yang ditinggalkan oleh roh bela diri harimau milik Weilong. Dan diam-diam memasukkan mayat siluman tersebut ke cincin dimensinya. Namun, ia masih meninggalkan beberapa mayat siluman agar tidak dicurigai oleh Weilong. Karena dia yang membunuh siluman. Malah Fang Yuan yang memanennya. Kalau Weilong tahu kelakuannya itu, maka ia pasti akan murka sekali. Di sisi lain, Xiao Yue menunjukkan kehebatannya dalam bertarung. Ia tidak seperti yang biasanya, hanya menjadi beban pada suaminya. Bahkan Xiao Yue dapat menahan bongkahan batu besar yang dilemparkan oleh siluman kera hitam yang mengandung energi spiritual ranah Tianzun. Dia sangat hebat. Gumam dia Ken Fan Bao yang sesekali melirik ke arah Xiao Yue untuk memastikan agar tidak ada pihak yang mencoba melukainya diam-diam. Karena keberadaannya pasti membuat semua pihak di kota Huoshan merasa cemburu atas bakatnya yang menentang langit. Walaupun ia hanya ranah alam utusan dewa, tetapi kekuatannya hampir setara ranah Tianzun. Dia Ken Fan Bao menilai kekuatan Xiao Yue. Berkat Xiao Yue, anggota klan Xiao tidak mengalami kerugian besar seperti yang dialami klan lain, di mana anggota klan mereka banyak yang tewas oleh serangan jarak jauh siluman kera hitam dan serudukan para siluman lainnya.
Siluman kera hitam langsung mengalihkan perhatiannya pada Wei Long. Ia kemudian berhenti melempar bongkahan batu besar ke arah tembok kota Huoshan dan melompat ke arah Wei Long sembari meninjunya. Fang Yuan langsung menggunakan gerakan pertama jurus pedang meteor, yang mempercepat langkahnya, sehingga ia dengan gesit menebas belasan siluman hanya dalam beberapa tarikan nafas saja. Namun, Wei Long tak menyadarinya karena ia fokus melawan siluman yang memiliki basis kultivasi sama dengannya tersebut. Fang Yuan kembali mengedarkan energi spiritualnya, tetapi ia belum berhasil menemukan keberadaan dalang di balik amukan siluman tersebut. Apakah ia memiliki teknik untuk menyamarkan diri? Gumam Fang Yuan mengejar para siluman yang mencoba mendekati pertarungan antara Wei Long dengan siluman kera hitam. Fang Yuan tidak melepas aura pembunuh yang dapat membuat ciut nyali para siluman. Karena para siluman ini tidak memiliki kesadaran lagi, sehingga buang-buang energi saja menggunakannya. Fang Yuan melayang di udara setelah membunuh hampir 50 siluman dan menoleh ke arah tembok kota Huoshan. Ternyata sangat kacau sekali. Fang Yuan mengerutkan keningnya melihat dia Ken Fan Bao dan yang lainnya tampak kesulitan membasmi siluman yang datang silih berganti tersebut. Bawa yang terluka ke balik tembok. Seru patriark klan Guan dan klannya yang paling menderita dalam pertempuran ini. Karena hampir setengah anggota klannya telah tewas, terutama yang memiliki basis kultivasi ranah alam langit. Mereka tak ada habisnya. Gerutu Xiao Yue yang awalnya sangat bersemangat dalam pertempuran melawan siluman ini. Tetapi kini ia mulai merasa kelelahan. Mengingat ia belum berpengalaman melawan siluman dalam jumlah besar begini. Xiao Yue, mundurlah ke belakang tembok bila kamu kelelahan. Seru dia Ken Fan Bao, melirik ke arahnya. Pertarungan besar seperti ini pasti menelan korban jiwa. Jadi jangan salahkan dirimu bila tidak bisa melindungi yang lainnya. Fan Bao tak ingin mental Xiao Yue terpuruk setelah rekan-rekan di sekitarnya mulai tumbang satu persatu. Xiao Yue menggigit bibir bawahnya dan berkata, "Aku masih bisa bertarung dia Ken Fan." Dia tak mau mundur ke belakang tembok, karena ia ingin melindungi anggota klan Xiao yang tersisa. Bahkan Patriark Xiao Yan telah terluka dan harus dilarikan ke belakang tembok kota. Di barisan depan, Wei Long kewalahan melawan siluman kera hitam yang memiliki fisik yang sangat kuat. Sehingga Wei Long dan roh bela diri harimau dipaksa bertahan menahan serangannya. Untung saja Fang Yuan mengamankan wilayah di sekitarnya. Sehingga tak ada siluman lain yang membantu siluman kera hitam. Ternyata menantu klan Xiao itu sangat hebat. Gumam Wei Long memperhatikan Fang Yuan yang dengan mudah menebas leher siluman kera lainnya yang memiliki basis kultivasi ranah alam inti jiwa. Apakah Tuan Wei butuh bantuanku? Fang Yuan mendekatinya dan pedang matahari telah berlumuran darah siluman. Tidak, sahut Wei Long sembari menarik nafas panjang. Kamu harus mencegah para siluman itu mendekati tembok kota. Karena pihak kita sedang kewalahan menghadapi mereka. Katanya lagi sembari menghindari tinjuan siluman kera hitam yang kekuatan tinjunya itu mungkin setara dengan 1000 gajah. Sehingga tanah pijakan mereka langsung hancur berkeping-keping. Fang Yuan dengan gerakan pertama jurus pedang meteor muncul di bawah kaki siluman kera hitam yang tingginya 10 tombak tersebut dan langsung menebas kaki siluman kera hitam. Tetapi tebasannya hanya meninggalkan luka ringan saja. Namun, itu sudah cukup membuat siluman kera hitam sangat marah dan langsung mengejar Fang Yuan menjauh darinya. Terima kasih, Nak. Wei Long tersenyum lebar dan menebas punggung siluman kera.
Sedangkan roh bela diri harimau miliknya juga menggigit leher siluman kera hitam, yang membuatnya langsung tumbang ke tanah. Wei Long mengalirkan ki pada pedang roh kelas mistik miliknya dan menusuk jantung siluman kera, sehingga ia langsung tewas seketika. Baiklah, kita harus mundur membantu dia Ken Fan di dekat tembok kota. Seru Wei Long menoleh ke arah Fang Yuan. Di mana anak itu? Gawat, bisa-bisa aku dimutilasi oleh dia Ken Fan. Wei Long panik dan menyerang siluman yang ada di sekitarnya secara membabi buta. Namun, ia tidak menemukan keberadaan Fang Yuan, sehingga ia menduga-duga anak itu telah tewas dan langsung dimakan oleh siluman. Wei Long segera mundur ke arah tembok kota dan melapor pada dia Ken Fan Bao. Tetapi dia Ken Fan Bao hanya mengangguk pelan saja. Kemudian meminta Wei Long membantu menjaga tembok kota. Karena ahli bela diri kelima klan sudah kelelahan dan mereka hanya bisa berharap agar bala bantuan segera datang. Apa yang terjadi Tuan Wei Long? Manajer paviliun Sang Hui keheranan melihat ekspresi wajahnya yang tampak kebingungan. Wei Long kemudian menceritakan apa yang terjadi saat melawan siluman kera hitam dan menghilangnya Fang Yuan. Sehingga manajer paviliun Sang Hui sangat senang mendengarnya. Karena murid sombong itu akhirnya mati juga. Bala bantuan telah tiba. Seru anggota klan Guan dari atas tembok kota Huoshan. Jenderal Wei Huang dari unit perbatasan datang membantu setelah ia menerima pesan dari Patriark klan Guan. Dan ia membawa 100 prajurit yang sebagian besar adalah ranah Tianzun. Sehingga mereka dengan mudah membendung serbuan para siluman. Salam dia Ken. Jenderal Wei Huang menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat pada Fan Bao. Walaupun basis kultivasinya lebih tinggi, karena ia sendiri memiliki basis kultivasi ranah immortal. Namun, status Fan Bao sebagai diaken di Akademi Kekaisaranlah yang membuat Jenderal Wei Huang menaruh hormat padanya. Fan Bao juga menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat dan berkata, "Terima kasih Jenderal Wei telah datang membantu kami. Kalau Anda tidak datang, maka kota Huoshan ini akan dihancurkan oleh para siluman ini. Aku merasa para siluman ini seperti dikendalikan," sahut Jenderal Wei Huang, memperhatikan para siluman. Sehingga ia bingung, siapakah di antara pihak di kota Huoshan ini yang telah menyinggung ahli bela diri kuat. Karena yang mampu mengendalikan siluman seperti ini, pasti memiliki basis kultivasi yang lebih tinggi dari para siluman tersebut. Benar. Bisakah Jenderal Wei mencari dalangnya? Dia Ken Fan Bao hanya berharap padanya untuk mengakhiri serbuan siluman tersebut. Jenderal Wei Huang mengangguk pelan dan segera mengedarkan energi spiritualnya. Tetapi ia tidak menemukan keberadaan dalangnya. Dalangnya sepertinya sangat ahli menyamarkan diri. Jenderal Wei Huang menghela nafas panjang. Sepertinya cara satu-satunya mengakhiri serbuan siluman ini hanya dengan melenyapkan semua siluman yang mendekati tembok kota. Untung saja aku membawa banyak prajurit. Jenderal Wei Huang langsung mengeluarkan tombak roh kelas bumi miliknya dan melempar tombak tersebut ke arah kerumunan siluman. Episode sebelumnya. Serbuan siluman. Episode berikutnya. Sosok misterius pengendali siluman. Puluhan siluman langsung hancur berkeping-keping saat ledakan energi keluar dari tombak milik Jenderal Wei Huang. Sehingga para ahli bela diri dari kota Huoshan tercengang melihatnya. Kalau begini, para siluman pasti akan hancur oleh Jenderal Wei. Benar. Akhirnya kita menang juga.
Xiao Yue tersenyum melihat rekan-rekannya bersuka cita atas kedatangan Jenderal Wei Huang yang langsung membalikkan keadaan. Kini tak ada siluman yang berhasil mendekati tembok kota, karena para prajurit langsung menghadang mereka. Di puncak bukit kecil, 2 mil dari kota Huoshan, seorang yang mengenakan jubah hitam langsung mengerutkan keningnya. Setelah merasakan kekuatan besar tiba-tiba muncul di kota Huoshan, sehingga ia memutuskan melarikan diri. Siluman-siluman yang awalnya tidak memiliki kesadaran, tiba-tiba kebingungan dan langsung berbalik arah menjauh dari kota Huoshan. Karena hawa ranah immortal dari Jenderal Wei Huang membuat mereka takut. Mereka akhirnya kabur. Ayo serang mereka. Ahli bela diri kelima klan hendak mengejar para siluman tersebut. Tetapi manajer paviliun Sang Hui melambaikan tangan, melarang mereka. Tidak perlu dikejar. Apa kalian tidak takut apabila mereka tiba-tiba berbalik arah dan menyerang kalian? Manajer paviliun Sang Hui mengingatkan mereka, sehingga nyali mereka langsung ciut saat itu juga. Bukankah begitu Jenderal Wei? Dia mengalihkan perhatian pada Jenderal Wei Huang dengan senyum tersirat, sehingga Jenderal Wei Huang mengangguk pelan. Ya, lebih baik kalian kumpulkan saja mayat siluman ini dan kami akan segera kembali ke pos perbatasan. Karena tempat itu tidak boleh ditinggalkan terlalu lama. Takutnya malah dimanfaatkan oleh musuh untuk menyerang kekaisaran Wei kita. Sahut Jenderal Wei Huang yang akhirnya mengerti siapa dalang di balik kejadian ini. Tetapi ia tidak bisa bertindak terlalu jauh, karena paviliun Sang Hui berada di bawah kendali klan Wei yang merupakan klannya juga. Wei Long masih bingung. Kenapa tidak ada yang mencari Fang Yuan? Padahal ia adalah aset berharga Akademi Kekaisaran. Seharusnya dia Ken Fan Bao meminta Jenderal Wei Huang mencari keberadaannya. Apakah masih hidup atau sudah menjadi santapan siluman? Wei Long kemudian menatap Xiao Yue yang malah sibuk membantu anggota klan Xiao yang terluka dan memberikan mereka pil penyembuhan. Kenapa aku harus memikirkan bocah itu? Sebaiknya aku memeriksa bawahanku apakah ada yang terluka atau tewas dalam pertempuran tadi. Gumam Wei Long yang sebenarnya tidak mengetahui apa penyebab paviliun Sang Hui bermusuhan dengan klan Xiao. Karena yang berhak mengetahui informasi itu hanya kalangan atas klan Wei saja. Beberapa saat sebelumnya, setelah melukai siluman kera hitam, Fang Yuan tiba-tiba merasakan 3 siluman yang setara ranah Tianzun, sehingga ia memutuskan menuju ke sana agar tidak menimbulkan kepanikan. Sehingga saat Wei Long berhasil mengalahkan siluman kera hitam, maka ia kembali ke arah tembok kota, membantu dia Ken Fan Bao mengatasi amukan para siluman. Hanya dalam beberapa tarikan nafas saja, dengan tinju naga penggetar langit, Fang Yuan telah merobohkan ketiga siluman yang setara ranah Tianzun tersebut. Fang Yuan menyimpan tubuh mereka ke dalam cincin dimensi dan tiba-tiba ia merasakan seseorang kabur dari bukit kecil yang tidak jauh darinya. Serta para siluman langsung berlari ke arah bukit dan kesadaran mereka telah pulih kembali. Mungkin ia adalah dalang di balik amukan para siluman ini. Gumam Fang Yuan segera mengejarnya dan Fang Yuan yakin kejadian ini berhubungan dengan pihak-pihak yang menginginkan Xiao Yue menjadi ratu mereka. Fang Yuan berlari dengan kecepatan tinggi dan ia berharap dapat menangkap sosok misterius itu hidup-hidup. Karena ia tertarik dengan teknik pengendali siluman yang digunakannya itu. Bayangkan saja, bila ia mendapatkan teknik tersebut, maka ia bisa berperang melawan kekaisaran manapun. Karena ia bisa memiliki pasukan siluman sebagai pendukungnya.
Benar-benar teknik yang sangat hebat, jauh lebih hebat dari jurus pedang meteor miliknya. Fang Yuan cukup kesulitan mencari sosok misterius tersebut, karena hawa keberadaannya sering menghilang dan hanya muncul sesaat saja, yang kemungkinan besar teknik menyamarkan dirinya itu butuh jeda beberapa saat setiap kali digunakan. Sial, apakah ia bergerak secara zigzag? Fang Yuan berpikir ke arah mana yang akan ia tuju selanjutnya. Untuk saat ini pihak yang bermasalah dengan kami adalah Paviliun Sanghui. Kalau tebakanku benar, maka ia akan kembali ke kota Huoshan untuk bersembunyi. Karena ada istilah tempat yang paling berbahaya kadang bisa menjadi tempat yang paling aman untuk bersembunyi. Fang Yuan langsung berbalik arah menuju lereng bukit dan tebakannya benar. Tiba-tiba teknik menyamarkan diri sosok misterius itu memasuki masa jeda dan keberadaannya langsung diketahui oleh Fang Yuan. Hahaha. Aku tak menyangka. Ternyata dalang dibalik amukan siluman justru oleh siluman juga. Fang Yuan tertawa, sembari melayang di udara dan menatap sosok misterius berjubah hitam tersebut dengan ekspresi wajah mengejeknya. Sepengetahuanku, siluman hanya bisa melakukan awakening saat mencapai ranah Absolute God. Kenapa siluman sepertimu bisa melakukannya? Padahal basis kultivasimu cuma ranah Sein. Apakah kalian telah menemukan metode baru? Fang Yuan sangat penasaran. Karena bila para siluman memiliki wujud manusia, maka dunia ini akan memiliki ras baru dan tidak menutup kemungkinan akan terjadi perang besar antara manusia melawan siluman untuk memperebutkan sumber daya. Siluman tersebut menatap tajam pada Fang Yuan. Ia tak menyangka pemuda yang memiliki basis kultivasi ranah alam langit, dengan mudah menaklukkan 3 siluman yang setara ranah Tianzun. Matanya berwarna biru langit, dengan wajah seputih salju, membuat Fang Yuan terkejut. Cantik sekali. Gumamnya terpesona, sehingga siluman tersebut merasa jijik melihat ekspresi wajah Fang Yuan. Aku sebenarnya tak tega menyakiti wanita, walaupun kamu sebenarnya adalah siluman. Namun, kamu telah memiliki tubuh manusia. Maka aku menganggap kita satu ras saja, kata Fang Yuan dengan senyum hangat. Nah, cukup katakan siapa yang menyuruhmu menyerang kota Huoshan atau siapa target yang kau incar. Sampai mati pun aku tak akan mengatakan apapun padamu. Sela siluman itu sembari meludah ke arah depan, sehingga Fang Yuan mengerutkan keningnya. Ternyata ia bertemu siluman betina yang sangat arogan. Fang Yuan mengumpulkan energi spiritual di sekitarnya menggunakan teknik pernafasan alam, sehingga siluman tersebut langsung teringat dengan informasi yang ia terima bahwa targetnya memiliki suami yang memiliki kekuatan di luar nalar, sehingga bila bertemu dengannya, lebih baik menghindar saja. Namun, masalahnya ia telah dikepung oleh orang yang harus ia hindari tersebut. Awalnya ia masih bersikap tenang, walaupun Fang Yuan dapat mengalahkan ranah Tianzun. Tetapi setelah mengetahui informasi mengenai dirinya, ekspresi wajah siluman tersebut langsung pucat dan mengepal tangannya. Fang Yuan tersenyum. Ia tak ingin membunuh siluman ini, karena ia tertarik dengan teknik mengendalikan siluman yang ia gunakan tadi. Sepertinya aku harus menggunakan kekerasan untuk menjinakkan dirimu. Ancam Fang Yuan segera melesat ke arah siluman tersebut. Sial. Siluman tersebut mundur beberapa langkah menghindari serangan Fang Yuan, karena ia tidak ahli dalam pertarungan jarak dekat. Sementara untuk menggerakkan para siluman sudah terlambat, karena tidak ada siluman dengan basis kultivasi tinggi di sekitarnya.
Maafkan aku saudariku. Seharusnya aku tidak memasuki wilayah manusia dan menerima misi ini. Siluman tersebut menitikkan air mata, sehingga Fang Yuan keheranan melihatnya dan tiba-tiba mulutnya menyemburkan seteguk darah. Fang Yuan langsung menangkap tubuhnya dan mengalirkan energi spiritualnya untuk mencegah racun yang digunakannya untuk bunuh diri menyebar ke titik vital dalam tubuhnya. Tetapi tindakan Fang Yuan sia-sia saja, karena racun yang ia gunakan untuk bunuh diri sangat mematikan. Episode sebelumnya, Siluman Kera Hitam. Episode berikutnya, Siluman Wanita Cantik. Siluman Wanita Cantik. Fang Yuan mengeluarkan pil penyembuhan tingkat tinggi dari kantung penyimpanannya dan memasukkannya pada mulut siluman wanita tersebut. Tetapi ia tidak bisa menelannya, karena siluman wanita tersebut tidak dapat bergerak lagi. Tetapi detak jantungnya masih berdetak sangat pelan. Mudah-mudahan pil penyembuhan ini masih bisa menyelamatkan nyawanya, gumam Fang Yuan sembari memasukkan seteguk air ke mulutnya dan menyalurkan air tersebut ke mulut siluman wanita cantik itu. Rasanya mirip dengan bibir Xiao Yue. Fang Yuan tersenyum. Tetapi di tempat lain, entah kenapa Xiao Yue berpikiran aneh-aneh tentang Fang Yuan. Padahal ia sedang membantu merawat anggota klan Xiao yang sedang terluka. Karena siluman wanita ini adalah mantan siluman, maka kemungkinan ia bisa dimasukkan ke dalam cincin dimensi. Karena manusia tidak bisa dimasukkan ke sana. Begitu juga dengan siluman yang masih hidup. Sedangkan siluman wanita ini sedang mati suri. Mudah-mudahan saja ia bisa dimasukkan ke dalam cincin dimensi, gumam Fang Yuan sembari mengalirkan ki membalut siluman wanita tersebut, agar nutrisi pada tubuhnya tetap tersalurkan. Karena racun dalam tubuhnya sepertinya kebal terhadap pil penyembuhan yang diberikan olehnya. Pil penyembuhan itu hanya memperlambat proses kematian siluman wanita ini saja. Fang Yuan menghela nafas dalam-dalam. Namun, saat ia akan memasukkan siluman wanita tersebut, Fang Yuan teringat dengan teknik pengendalian siluman milik siluman wanita ini, sehingga ia memeriksa jari-jari tangannya. Namun, tak ada cincin dimensi di sana dan ia kemudian mencari kantung penyimpanan dalam tubuhnya. Tetapi lagi-lagi tak ada. Fang Yuan kebingungan. Karena tak mungkin siluman wanita ini berpergian tanpa membawa bekal makanan atau obat-obatan. Mata Fang Yuan tertuju pada dua gunung kembar nan eksotis di hadapannya. Aku pernah melihat ibu mertua malah mengeluarkan kantung penyimpanannya dari tempat suci itu, gumamnya bimbang. Apakah akan menyelidiki tempat itu atau tidak? Namun, ia sangat menginginkan teknik pengendalian siluman tersebut, sehingga ia dengan terpaksa menyelidiki tempat sensitif tersebut. Dugaan Fang Yuan benar. Ternyata ia menyimpan kantung penyimpanannya di sana dan Fang Yuan langsung menyimpan siluman wanita itu ke dalam cincin dimensinya. Kemudian ia memeriksa isi di dalam kantung penyimpanannya siluman wanita tersebut. Awalnya Fang Yuan tersenyum bahagia. Tetapi saat ia melihat isi kantung penyimpanan tersebut, hanya ada beberapa kue kering dan beberapa helai pakaian. Kenapa siluman wanita ini miskin sekali? Apa ia sengaja tidak membawa hartanya? Karena sudah memiliki firasat akan mati dalam melakukan misi ini. Tebak Fang Yuan sembari menghela nafas dalam-dalam dan segera kembali ke kota Huoshan melalui bukit belakang klan Xiao, agar tak ada yang mencurigainya.
Saat semua sedang sibuk membantu mengobati anggota klan yang terluka dan sebagian lainnya sedang mengumpulkan mayat siluman, Fang Yuan langsung mendekati Xiao Yue. "Yuer, ikut aku," bisik Fang Yuan. Padahal istrinya itu sedang sibuk membantu tabib mengobati anggota klan Xiao yang terluka. "Ada apa, Gege? Yuer sedang sibuk." "Nih," sahut Xiao Yue enggan mengikuti ajakan suaminya. "Takutnya nanti ada serangan susulan dan kita ketar-ketir menghadapinya," katanya lagi, padahal sebenarnya ia penasaran. Kenapa Fang Yuan tiba-tiba mengajaknya pergi? "Tenang saja. Tak akan ada lagi serangan susulan," balas Fang Yuan. Sehingga Xiao Yue langsung mengangguk pelan. Karena ia selalu percaya apapun yang dikatakan oleh suaminya tersebut. Keduanya lantas kembali ke arah kediaman klan Xiao. "Nak, kau ternyata masih hidup. Kenapa aku tidak melihatmu tadi?" Wei Long menghentikan langkah kaki mereka. Padahal Fang Yuan sedang buru-buru. Fang Yuan tersenyum lebar dan menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Kemudian berkata, "Maaf, Tuan Wei. Aku tadi terpaksa menuju sungai. Karena tiba-tiba sudah di ujung saja hehehe." Fang Yuan berkilah. Sehingga Wei Long mengerutkan keningnya. Karena itu adalah alasan yang tidak masuk akal. Tetapi ia tidak bertanya lebih lanjut lagi. Sebab amukan siluman ini terlalu aneh dan hampir semua pihak bisa menjadi tersangka sebagai dalangnya. Karena Wei Long tidak bertanya lagi, Fang Yuan dan Xiao Yue langsung menuju bukit belakang klan Xiao. Menuju gua kecil milik Xiao Long. Sesampainya di sana, Fang Yuan langsung mengeluarkan sosok siluman wanita yang memiliki telinga runcing berbulu seperti rubah ekor 9 yang ada di dalam cincin dimensinya. Tetapi ia tidak memeriksa bokongnya. Apakah ada ekornya? Karena merasa itu tidak pantas. Siluman yang telah melakukan awakening. Xiao Yue terkejut. Benar. Tetapi anehnya ia cuma ranah Sein saja. Entah bagaimana caranya dia melakukan awakening. Sahut Fang Yuan juga merasa aneh. Mungkin dia memiliki teknik khusus atau ada alkemis hebat yang membuat ramuan yang bisa membuat siluman melakukan awakening. Walaupun belum mencapai ranah absolute God. Fang Yuan berspekulasi. Xiao Yue terdiam sesaat dan berkata, "Jangan-jangan dia berasal dari kerajaan suci Heidong dan termasuk dalam pihak yang mengincar diriku." Kini Xiao Yue yang ikut berspekulasi. Fang Yuan menganggukkan kepala. Setuju dengan pendapat Xiao Yue. "Aduh, aku hampir lupa." Fang Yuan mengerutkan keningnya. "Aku membawamu kemari untuk membekukan tubuhnya. Karena ia mengalami keracunan yang tidak bisa diobati dengan pil penyembuhan tingkat tinggi. Untuk sementara, Yuer gunakan energi spiritual esmu itu untuk membuatnya berhibernasi dulu. Sekalian, aku ingin menjadikan dirinya kelinci percobaan untuk membuat pil penawar racun. Karena ia adalah alkemis. Tentu membuat pil penawar racun merupakan impiannya juga." Xiao Yue curiga dengan tujuan suaminya membuat siluman wanita ini berhibernasi. Karena wajah siluman wanita ini sangat cantik dan gunung sucinya juga sangat besar. Sehingga Xiao Yue merasa kalah bersaing. "Hei, kenapa melamun? Jangan berpikiran aneh-aneh." Fang Yuan membuyarkan lamunan Xiao Yue. Iya. Xiao Yue langsung mengeluarkan jarum yin rembulan dan mulai menekan titik vital siluman wanita tersebut, agar racun yang menggerogoti tubuhnya tidak merusak titik vital dalam tubuhnya. Saat sedang mengalirkan energi spiritual es ke dalam tubuh siluman wanita tersebut,
Xiao Yue merasa ada kerusakan pada meridian siluman wanita itu. Makanya ia mengalami kemunduran basis kultivasi. Sehingga dugaan mereka sebelumnya, bahwa kemungkinan ada metode baru melakukan awakening, tidaklah benar. Karena siluman wanita ini sebenarnya pernah mencapai puncak kultivasi Rana Absolute God. Penyebab ia mengalami kerusakan meridian kemungkinan akibat pertarungan melawan musuh yang kuat atau kesalahan dalam metode kultivasinya, terutama dalam menggunakan teknik pengendalian siluman tersebut. Karena teknik ini tidak tercatat dalam gulungan bela diri manapun, bahkan tidak pernah terdengar desas-desusnya selama ini. Setelah selesai menggunakan teknik akupuntur yin rembulan, Xiao Yue langsung membekukan tubuh siluman wanita tersebut dan memasukkannya ke dalam cincin dimensi miliknya, sehingga Fang Yuan tersenyum masam. Kenapa? Apa GG keberatan? Xiao Yue menatap tajam padanya. Yue, tidak baik berburuk sangka pada suami sendiri. Kalau aku mau, siluman wanita itu telah kusimpan sendiri dan meminta murid-murid di Akademi Kekaisaran untuk membekukannya. Fang Yuan berkilah. Padahal ia berharap, dialah yang menyimpan tubuh siluman wanita tersebut, agar bisa dijadikan bahan uji coba nantinya. Mendengar jawaban Fang Yuan yang tampak sangat tulus, Xiao Yue akhirnya tersenyum dan mengajak suaminya itu kembali ke kediaman klan Xiao untuk membantu tabib mengobati anggota klan Xiao yang terluka. Episode sebelumnya, sosok misterius pengendali siluman. Episode berikutnya, murid senior.